Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ari Budi Wibowo dan di sini saya akan menjelaskan proyek dari pemrograman web yaitu MySQL dan PHP menggunakan insert dan select. Langsung saja kita bahas kodenya. Nah, di sini ada file db php hasil.php dan login.php. Di sini saya akan membahas db.php-nya dulu. Nah, di sini ada 5 variabel di sini. Bagian kode ini tersebut berfungsi untuk menyimpan informasi dasar yang dibutuhkan agar PHP dapat terhubung ke database. Variabel db di sini berisi alamat server database yaitu ini, yang artinya server berada di komputer yang sama. Selanjutnya db port itu untuk menentukan port yang digunakan untuk koneksi, yaitu 3306, merupakan port standar MySQL. Selanjutnya db name menyimpan nama database yang ingin diakses, yaitu ini name saya. Dan selanjutnya variabel db pass yaitu berisi password penggunaan tersebut. Dan di sini ada db user berisi nama pengguna database. Lanjut ke DSN. Baris kode di sini itu untuk membuat sebuah DSN. Alamat lengkap yang digunakan PDO untuk mengetahui cara terhubung ke database MySQL. DSN tersebut berisi informasi host, port, dan name, sehingga PHP dapat melakukan koneksi ke database dengan benar. Di sini selanjutnya baris kode ini pada dasarnya digunakan untuk membangun koneksi ke database menggunakan PDO dengan memberikan DSN, username, dan password. PHP tahu kemana harus terhubung. Ada dua pengaturan paling penting yang ikut dimasukkan di sini. Yang pertama, membuat setiap kesalahan database langsung ditampilkan sebagai exception sehingga lebih mudah dideteksi. Dan yang kedua, memastikan bahwa hasil data yang diambil dari database otomatis berbentuk array associative. Jadi baris kode ini adalah langkah utama yang menyiapkan koneksi database yang aman dan rapi dan disiap digunakan. Selanjutnya di sini itu ada kode di sini itu untuk kode di sini ini berfungsi untuk menangkap error saat koneksi database gagal, lalu langsung menghentikan program dan menampilkan pesan kesalahan ini, koneksi DB gagal. Lanjut, saya akan menjelaskan di file login.php. Di sini ada kode HTML-nya sesuai requestan-nya dari tugasnya. Di sini memakai method post, ada inputan username, email, password, dan submit. Submit itu berisi button untuk menyimpan nanti database-nya. Kita lanjut ke sini. Nah, di sini error sukses. Variabel di sini itu untuk menampung error dan pesan sukses. Lalu untuk mengecek apakah form dikirim menggunakan metode post, di sini metode post. Jika iya, data username, email, dan password diambil dari form dan dibersihkan dengan trim.
agar siap diproses lebih lanjut. Selanjutnya di sini kode di sini itu ya intinya mah untuk melakukan proses validasi input dari form. Pertama, sistem mengecek apakah username diisi. Jika tidak, pesan error ditambahkan. Lalu email dicek apakah kosong atau tidak, format atau tidak sesuai format. Terakhir, pasport diperiksa panjangnya dan harus minimal 6 karakter. Jika salah, satu syarat tidak terpenuhi, pesan kesalahan akan tercatat di dalam array errors. Lanjut di sini. Di sini intinya mah untuk jika tidak ada error, sistem akan mengecek apakah email sudah dipakai. Bila sudah terdaftar, sistem memberi peringatan. Jika belum, data pengguna disimpan ke database dan ditampilkan pesan bahwa registrasi berhasil. Lanjut ke hasil.php. Nah, di sini itu ada kode. Kode ini tuh untuk menggunakan query select untuk mengambil semua data pengguna dari tabel user untuk ditampilkan ke dalam daftar tabel sini. Nah, itu daftar tabelnya ada ID, username, email, dan password. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih alur kerja proses kodenya ini. Pertama kita masuk ke form registrasinya. Kita hapus dulu saja ini. Nah, kita di sini harus menginputkan username, email, dan password. Username-nya bebas saja, misal kita menggunakan user 2 dan emailnya bebas juga, terserah. Di sini passwordnya bikin harus lebih dari 6. 1 2 3 4 5 6 7. Oke. Dan kita simpan. Nah, sudah tersimpan. Apakah betul sudah tersimpan? Kita bisa lihat di sini, lihat daftarnya. Nah, di sini ada user 2 sebagai username, email, ada tanggalnya juga, dan password. Kita lihat ke bagian MySQL database-nya, apakah masuk juga. Nah, di sini juga masuk, ada user 2, email, dan passwordnya juga. Oke, sekian saja dari saya untuk menjelaskan tugasnya. Banyak yang ada salahnya juga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.